Halo, di depan saya saat ini ada dua buah motherboard laptop. Seperti yang Anda lihat, kedua motherboard laptop ini memiliki posisi penempatan prosesor yang berbeda antara yang satu dan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya memiliki laptop yang punya spesifikasi tinggi tentu sangat akan menyenangkan. Tetapi karena banyak dari kita, karena keterbatasan dana, mungkin akhirnya memilih laptop dengan spesifikasi yang cukup rendah, sehingga kedepannya hal itu banyak menyulitkan kita dalam menjalankan aplikasi. Untuk itu saya di sini akan mencoba menerangkan bagaimana kita bisa mengupgrade prosesor laptop yang kita miliki. Yang paling utama adalah kita harus tahu dulu, kita harus bisa memastikan apakah laptop kita bisa di-upgrade atau tidak. Maksud saya prosesornya bisa di-upgrade atau tidak. Jika kita ingin sekedar ingin mengupgrade RAM itu tidak menjadi kesulitan, karena sebagian besar laptop itu bisa dengan mudah kita lakukan upgrade melalui soket memori atau soket RAM yang ada. Walaupun ada beberapa laptop yang umumnya itu bertipe atau bermodel ultra portable, dia tidak bisa di-upgrade memorinya karena tidak memiliki soket atau slot RAM seperti ini. Yang umumnya yang ultra portable itu chip memori sudah dibenamkan atau ditanamkan secara langsung ke dalam di motherboardnya seperti ini, sehingga tidak sangat menyulitkan untuk melakukan upgrade, walaupun tidak mustahil untuk dilakukan upgrade. Lalu untuk selanjutnya Anda juga bisa memastikan apakah motherboard laptop kita memiliki soket pada prosesornya atau tidak. Jika ternyata prosesornya tidak memiliki soket seperti ini, dengan kata lain prosesornya ditanamkan atau disolder langsung ke motherboard, tentu akan menjadi sangat sulit atau hampir mustahil untuk dilakukan upgrade. Mustahil yang pertama adalah kita membutuhkan alat itu yang lumayan, kalau harganya juga lumayan tinggi, atau kita juga bisa, dengan kata lain, kita juga bisa menitipkan ke bagian servis, ke tempat servis yang bisa melakukan BGA work, karena di sini butuh proses pengangkatan dan pemasangan kembali. Yang kedua, chip prosesor yang seperti ini umumnya sangat sulit ditemukan di Indonesia. Lebih banyak chip prosesor seperti ini itu kita harus membeli dari luar negeri, misalnya seperti dari Cina dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pastikan, apakah motherboard laptop kita memiliki soket pada prosesornya. Untuk mengetahui apakah laptop kita memiliki soket prosesor atau tidak, kita bisa browsing dengan mengetikkan
nama, merek laptop kita, dan tipenya di prosesor. Lalu pastikan bahwa Anda memilih gambarnya untuk melihat apakah pada gambar motherboard laptop kita terdapat soket prosesor atau tidak. Anda bisa mengeceknya langsung di web, di Google, di web resminya, atau melalui umpamanya ada yang jual, Anda bisa mengintip gambarnya. Intinya adalah informasi gambar mengenai motherboard yang Anda miliki. Lalu untuk laptop yang memiliki soket prosesor seperti ini, itu bisa dengan mudah kita lakukan upgrade prosesornya. Namun kita juga tidak bisa mengupgrade dengan spek yang lebih tinggi. Umpamanya kita tentu tidak bisa mengupgrade dari Celeron ke Core i7 atau Core i5. Hal ini disebabkan karena prosesor itu jika terlalu jauh memiliki TDP atau daya watt yang dibutuhkan untuk prosesor itu jadi jauh lebih tinggi berbeda, sehingga sangat menyulitkan seperti ini untuk bisa menjalankan atau bahkan tidak mencukupi daya yang dibutuhkan oleh prosesor yang di sini. Jadi kemungkinan besar yang bisa kita lakukan adalah dengan mengganti atau menaikkan 2 step atau 2 tingkat, umpamanya dari Celeron ke Core i3, karena TDP-nya juga tidak terlalu jauh, masih ya sekitar 20 wattan. Saya rasa juga PRM ini masih mampu untuk menyuplai upgrade prosesor yang kita lakukan. Dan juga kita harus memastikan dari prosesor yang akan kita upgrade itu memiliki dari generasi yang sama. Jadi kita tidak bisa mengupgrade dari prosesor yang generasi kedua ke generasi keempat atau generasi kelima dan seterusnya. Tetapi kita hanya bisa melakukan upgrade itu jika pada generasi yang sama. Umpamanya kita dari dual core B9 sekian ke Core i3 seri 2300 sekian M, itu bisa kita lakukan secara langsung tanpa melakukan update BIOS dan tanpa melakukan perubahan-perubahan di dalam motherboard itu sendiri, karena TDP antara dual core dan Core i3 itu tidak jauh berbeda pada generasi yang sama. Dan juga kita harus memastikan juga bahwa kompon grease tetap kita pasangkan, dan pastikan juga setiap kipasnya itu sudah kita bersihkan dari kotoran agar tidak terjadi overheat setelah kita lakukan upgrade prosesor. Jadi yang penting untuk kita ketahui dan kita pahami dulu dalam mengupgrade prosesor laptop adalah kita pastikan dulu bahwa laptop kita memiliki soket prosesor seperti ini, dan lakukan upgrade prosesor pada generasi yang sama. Andaikan seperti Celeron generasi kedua, bisa kita lakukan upgrade dengan Core i3 generasi ketiga.
Jika kita ingin lakukan upgrade dari Celeron ke Core i5 daripada generasi yang sama, kemungkinan juga tetap bisa berjalan. Tetapi karena perbedaan TDP yang lumayan besar, pasti akan terjadi panas pada laptop kita, khususnya pada ventilasi udaranya dari fan prosesornya itu sendiri. Dan pastikan bahwa fan-nya yang kita butuhkan juga bisa kita ganti sesuai dengan peruntukan prosesornya. Karena untuk fan cooler antara Celeron dan Core i5 itu sudah pasti jauh berbeda. Hal ini disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh Core i5 itu memang jauh lebih tinggi dan daripada Intel Celeron. Jadi sebagian dari itu tidak ada lagi. Nah, yang utama adalah kita memastikan apakah motherboard laptop kita memiliki soket atau tidak. Karena yang bisa dilakukan upgrade dengan mudah hanya pada motherboard laptop yang memiliki soket prosesor. Sementara pada motherboard laptop yang tidak memiliki soket prosesor alias prosesornya tanam langsung ke motherboard menjadi sangat sulit. Demikian penjelasan saya. Semoga laptop yang Anda gunakan memiliki soket prosesor sehingga Anda bisa melakukan upgrade dengan lebih mudah. Oh ya, satu lagi mengenai prosesor laptop ini, bisa Anda browsing pada marketplace. Biasanya juga banyak yang menjual prosesor laptop dan harganya pun tidak terlalu mahal dibandingkan dari hasil yang kita dapat. Demikian, jika Anda suka, Anda bisa bagikan ke teman Anda. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda bisa bantu subscribe dari channel ini. Terima kasih sudah menyimak.